Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Oleh anugerah, kasih dan rahmat Tuhan bagi kita, kembali ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang saya percaya melalui firman Tuhan ini Tuhan akan menuntun kita di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Seperti saat-saat sekarang ada berbagai hal, kesulitan, masalah yang terjadi. Tapi saya percaya Tuhan senantiasa menyediakan pertolongan dan rahmat-Nya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudariku, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22, di mana kita akan mempelajari di dalam ayat ini tentang kisah atau situasi yang tidak mudah yang dialami oleh Ayub. Artinya, Ayub dan situasi yang tidak mudah menjadi pelajaran yang dapat kita pelajari bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Ibu dan Bapak, saudara-saudari Kristus Tuhan, di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 22 diuraikan situasi yang tidak mudah yang dialami oleh Ayub, yang terjadi secara begitu cepat, dan saya katakan di dalam satu hari terjadi dengan sangat tiba-tiba. Yang pertama dituliskan adalah keledai dan sapinya dirampas oleh orang-orang Seba. Dan siapa yang sedang bertugas hari itu atau seorang yang sedang menjaganya memberikan laporan kepada Ayub tentang situasi itu. Belum selesai hal tersebut atau baru dilaporkan, tiba-tiba datang lagi seseorang yang datang menyampaikan bahwa kambing dan dombanya disambar api dari langit, mati semua. Bahkan penjaga-penjaganya juga mati pada saat itu juga. Belum selesai laporan tersebut disampaikan, muncul lagi berita bahwa orang-orang Kasdim menyerbu unta-untanya dan penjaga-penjaganya semuanya dibunuh. Situasi yang tidak mudah tentunya yang dialami oleh Ayub. Seluruh harta kekayaannya pada saat itu, hari itu juga habis dirampas, habis juga dimakan, disambar api dari langit. Semua ternaknya habis dalam waktu yang sekejap. Tapi tidak hanya sampai di sana Bapak Ibu guys Tuhan. Situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh Ayub adalah dikatakan oleh seseorang yang memberikan berita lagi kepada Ayub bahwa angin ribut dari 4 penjuru telah mematikan 10 orang anak-anak Ayub. Artinya saudara-saudari kasih Tuhan, hartanya habis dalam waktu sekejap, anak-anaknya juga 10 orang mati semuanya karena ada angin ribut dari 4 penjuru mematikan mereka dan menimpa tempat mereka melaksanakan pesta dan semuanya mati. Maka saya katakan Ayub dan situasi yang tidak mudah adalah sesuatu hal yang sangat-sangat memilukan, tentunya tidak gampang juga untuk dihadapi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Melalui kisah ini ada satu hal yang menjadi pelajaran sangat penting yang bisa kita lihat. Apa yang dilakukan oleh Ayub menyikapi situasi pilu dan menyedihkan ini, Ayub melakukan satu tindakan yang juga saya katakan sangat-sangat luar biasa, dan tentunya harus kita pelajari dan belajar tentang sikap yang dilakukan oleh Ayub tersebut. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-20 Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan Ayub mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya. Artinya dia sangat berkabung dengan keadaan tersebut. Dia sangat sedih dan tentunya sangat sedih. Tapi saya duga kesedihannya yang paling mendalam adalah karena anak-anaknya hilang atau mati dalam waktu yang sekejap. 10 orang anaknya mati semuanya. Saudara kasih Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya, hal yang sangat wajar dan manusiawi, mencukur kepalanya. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, perkabungannya disertai juga dalam tindakan yang sangat-sangat mengagumkan. Saya katakan mengagumkan karena
Dia tidak hanya mengoyakkan jubah dan mencukur kepalanya, tapi dia juga sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aduh, saudaraku, dalam sikap Ayub yang seperti ini sangat-sangat luar biasa. Dan dia mengatakan, terpujilah Tuhan. Aku datang dengan telanjang, biar aku masuk juga kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia katakan, terpujilah Tuhan. Itu sikap yang saya katakan sangat-sangat luar biasa, perlu kita belajar daripadanya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Ayub adalah dikatakan dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-22, dijelaskan dalam kesemuanya itu. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub menjaga sikap hatinya. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut, dan dia juga tidak berbuat dosa karena kesalahan tersebut atau kejadian tersebut. Kesusahan terjadi, kesedihan terjadi, tapi sikap, tindakan, pikiran terhadap Allah tetap positif. Itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ibu bapak dikasih Tuhan, saya katakan tadi di depan bahwa sikap Ayub dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini, sungguh saya mau katakan, sungguh ini pelajaran yang sangat berharga, karena tidak mudah untuk memiliki sikap yang seperti itu. Tapi bapak ibu, tentunya setiap orang punya kadar masing-masing, setiap orang punya kemampuan masing-masing, dan kita juga percaya Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan setiap orang. Dan Tuhan juga mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Tentunya Tuhan juga tahu kemampuan dan kekuatan Ayub secara imannya. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran yang perlu kita pelajari dari keadaan yang dialami oleh Ayub ini. Apa yang terjadi? Yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, masalah, kesukaran, kesedihan datang tanpa diduga. Saya ulang lagi sekali lagi, masalah, kesukaran, kesedihan datang tanpa diduga. Ayub tidak pernah menduga akan terjadi seperti itu. Dan yang tidak kalah penting lagi, masalah, kesukaran, kesedihan dapat mendatangi siapapun. Jadi ingat, masalah dan kesukaran, kesedihan datang tanpa diduga dan dapat mendatangi siapapun tanpa pandang bulu, saudara. Masalah gak pernah pilih-pilih, dan dia juga tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Kenapa saya katakan tanpa pandang bulu? Dia dapat mendatangi siapapun, karena kita tahu Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi mengalami hal seperti itu. Dan tanpa diduga, tiba-tiba datang secara bersamaan. Ya, karena masalah tidak pernah pandang bulu, dia menerpa siapa saja pun. Terus yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa yang dialami oleh Ayub, masalah yang dialami, kesukaran dialami, itu bukan karena dosa. Artinya pelajaran yang penting bagi kita, kalau ada masalah, ada kesukaran, kita harus pastikan masalah, kesukaran, dan kesedihan yang terjadi bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran yang kita lakukan. Dan Ayub mengalami itu bukan karena dosa. Semua itu terjadi bukan karena kejahatannya, bukan. Tapi memang itu terjadi. Tetapi yang tidak kalah penting, kalau ada masalah, kesukaran, kesedihan terjadi, pelajaran yang ketiga yang bisa kita lihat adalah tentang pentingnya sikap yang benar di dalam menghadapi keadaan yang sukar, sedih, dan persoalan yang sedang terjadi. Dalam menghadapi kesukaran dan kesedihan, sikap yang terbaik sudah dijelaskan oleh Ayub. Sikap yang terbaik sudah ditunjukkan oleh Ayub. Dan saya percaya itu juga yang menjadi sikap yang harus dilakukan oleh semua orang dalam menghadapi persoalan dihadapi. Pertama, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan menjauh. Karena apa? Dia memuji dan menyembah Tuhan dan berkata terpujilah Tuhan. Artinya dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Yang terbaik yang kedua adalah selalu menyadari bahwa diri kita yang kita miliki adalah milik Tuhan dan berada dalam kekuasaan Tuhan. Semua yang kita miliki, nyawa kita pun milik Tuhan. Nyawa kita pun dalam kekuasaan Tuhan.
harta, milik, anak-anak, dan diri kita sendiri adalah dalam kekuasaan Tuhan. Harus disadari. Dan yang tidak kalah penting, di dalam semua keadaan yang terjadi, kesukaran yang terjadi, jangan berbuat dosa, jangan berpikiran negatif kepada Tuhan. Ayub memiliki sikap seperti itu. Dia tidak berbuat dosa. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang bagi kita, masalah apa yang sedang kita hadapi? Saya berdoa, saya berharap kepada Tuhan, pada saat ini saudara-saudariku, Bapak Ibu semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan diberkati Tuhan. Tetapi saudaraku, jika saat ini memang sedang mengalami keadaan kesukaran, keadaan yang tidak mudah, keadaan yang penuh persoalan, situasi yang memilukan, saya mengajak kita mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh Ayub. Tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan iman kita goyah, tapi tak berpikir positif kepada Allah, memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia tidak pernah merencanakan yang jahat atas kehidupan kita. Dan kalaupun kita mengalami kesukaran, kalaupun kita mengalami kesulitan, itu bukan karena dosa kita. Percayalah, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan akan nyata bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pengalaman Ayub ini memang pengalaman yang tidak mudah. Situasi yang dialami oleh Ayub ini bukan situasi yang menyenangkan, tapi saya beritahukan kepada kita, Dia sudah memberikan teladan, cara, sikap menghadapi semua keadaan itu. Kiranya kita semua juga tetap berada dalam kekuatan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan, tetap dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Karena kita percaya, sehelai rambut di kepala pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkannya, maka saya percaya Tuhan juga akan menyatakan pertolongannya. Ayub mengalami kesulitan yang terjadi, keadaan yang sangat memilukan, tetapi dia tetap memilih untuk terus tidak berbuat dosa dan juga tidak berpikiran negatif kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita, dan Tuhan senantiasa menolong kita, berikan kekuatan kepada kita menghadapi masa sukar. Dengan demikian kita tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, situasi yang tidak mudah yang dialami oleh Ayub sungguh-sungguh menyedihkan dan memilukan secara pandangan manusiawi. Tapi kami juga melihat Ayub menunjukkan sikap yang sangat baik di hadapan-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau menolong mereka untuk senantiasa mengalami berkat, pertolongan, dan rahmat Tuhan. Tapi jika ada yang sedang mengalami masa-masa yang sukar, keadaan yang sedang tidak mudah, Bapa, tolong supaya semuanya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kami untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah, situasi-situasi yang mudah, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, sehingga hidup kami, hidup yang terus melakukan kehendak-Mu, tidak berbuat dosa, tidak berpikir negatif terhadap Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan selalu bermaksud baik dan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Di masa yang sukar, masa yang tidak mudah, masa-masa yang menyedihkan pun, kami tahu kasih-Mu, rahmat-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan dan doa kita pada kesempatan ini. Saya sekali lagi memohon kepada Tuhan, berharap di hadapan Tuhan, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi jika ada persoalan, pergumulan, masa yang sulit, masa yang sukar, tetap jaga, jangan sampai kita berbuat dosa, dan tetap jaga supaya hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Dan jika Bapak Ibu juga membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah pokok-pokok doa saudara melalui nomor WA yang ada di depan podcast ini. Dan percayalah, doa orang benar, bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Dua orang sepakat meminta apapun di dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.